Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu dosen. Perkenalkan nama saya Ahmad Iqbal Dimaseno. Di ujian tengah semester ini, saya akan mempresentasikan akuntansi forensik kasus korupsi dana bansos COVID-19. Dalam analisis 5W2H, yang pertama, apa yang terjadi, yaitu tindak pidana korupsi berupa pemberian suap oleh berbagai pihak kepada Juliari Peter Batubara selaku Mensos pada program pengadaan bantuan sosial sembako penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada tahun 2020. Kapan kasus itu dimulai? Kasus dimulai pada saat pengadaan paket bansos dimulai dari periode 1 sampai 2, yaitu pada bulan April 2020 sampai dengan November 2020, di mana kasus tersebut terjadi di lingkungan Kemensos pada anggaran pengadaan bansos sembako penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada Kementerian Sosial tahun 2020 adalah bersumber dari APBN tahun 2020. Siapa saja yang terlibat? Di sini ada lima orang untuk sampai sekarang ada 5 orang yang terlibat, yang 3 dari pihak pemerintah dan 2 dari pihak swasta. Yang pertama ada Juliari Batubara. Di sini beliau sebagai Mensos, berperan sebagai meminta dan menerima suap uang komitmen fee sebesar 10.000 per paket dan juga uang fee operasional dari penyediaan bantuan sosial sembako. Yang kedua, Mateus Joko Santoso, yaitu merupakan pejabat pembuat komitmen atau disingkat PPK. Kemensos berperan untuk menarik atau mengumpulkan uang komitmen fee sesuai arahan dan permintaan dari Mensos sebesar 10.000 per paket dan juga uang fee operasional dari penyedia bantuan sosial sembako. Kemudian ada Adi Wahyono, jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran Kemensos, berperan untuk menarik dan mengumpulkan uang komitmen fee sebesar 10.000 per paket dan juga uang fee operasional dari penyedia bantuan sosial sembako. Jadi Mateus dan Adi ini mengikuti apa yang diarahkan oleh Menteri Sosial. Kemudian ada dari pihak swasta ada Ardian Iskandar Madana Naja, Direktur Utama PT Tiga Pilar Agro, menyuap Juliari sebesar 1,95 miliar terkait penunjukan perusahaan penyedia bansos sembako COVID. Dana ini diberikan melalui Mateus dan kemudian Adi mencatat lalu melaporkan kepada Juliari Batubara. Kemudian Hari Van Sidabuke berperan sebagai perwakilan PT Pertani menyuap Juliari Peter Batubara dan sejumlah pejabat di Kementerian Sosial dengan total nilai sebesar 1,28 miliar. Polanya sama. Di sini Hari memberikan uang kepada Mateus, kemudian Adi yang mencatat lalu melaporkan juga ke Mensos. Why? Mengapa kasus terjadi? Karena adanya penyalahgunaan wewenang, yaitu pada saat ditunjuknya Adi Wahyono berdasarkan keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 64 HUK 2020 tentang perubahan kedua atas keputusan Menteri Sosial nomor 165 HUK 2019 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Sosial tahun 2020 menjadi kuasa pengguna anggaran. Di sini Mensos Juliari menyalahkan wewenangnya dengan mengarahkan Adi dan Mateus, pejabat PPK, untuk menarik atau mengumpulkan uang komitmen fee sebesar 10.000 per paket dan juga uang fee operasional dari penyedia bantuan sosial sembako. Bagaimana terjadi? Korupsi dilakukan selama 2 periode pelaksanaan paket bansos. Awal mulanya pengadaan bantuan sembako
bantuan sembako penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada Kemensos tahun 2020 adalah bersumber dari APBN tahun 2020 dengan nilai sebesar 6,84 triliun. Dalam penunjukan langsung terhadap vendor, pengadaan paket bansos diduga ada kesepakatan fee yang dijanjikan untuk tiap paket pengerjaan program bansos yang harus disetorkan ke Kemensos melalui Matius Joko Santoso. Besaran fee pada tiap paket ditentukan 10.000 dari nilai 300.000 per paket bansos. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama, diduga adanya fee sebesar 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matius kepada Juliari melalui Adi. Total fee yang diterima oleh Mensos sekitar 8,2 miliar. Pada periode 2 pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang fee dari Oktober sampai Desember sekitar 8,8 miliar. Uang ini dikelola oleh Eko dan Silvi selaku orang kepercayaan Mensos untuk digunakan membayar berbagai kebutuhan pribadi Mensos. Bahkan uang ini pun digunakan dalam acara Kemensos dan turut membawa artis Cita-Citata. Tapi uang itu hanya untuk digunakan sebagai hiburan, tidak ada terlibatnya untuk unsur Cita-Citata. Kemudian pada tanggal 4 Desember tahun 2020, KPK menerima informasi dari masyarakat adanya dugaan terjadinya penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara. Kemudian pada tanggal 5 Desember tahun 2020, pukul 2 dini hari, Mensos Juliari Batubara ditangkap oleh KPK melalui operasi tangkap tangan. Masih di bagaimana, kemudian Juliari disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junjo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Matius dan Adi disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 dan pasal 12 huruf I Undang-Undang Pemberantasan Tipikor junjo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ardian dan Hari dari unsur swasta sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat A ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berapa banyak kerugian negara? Pada periode pertama terkumpul 12 miliar dan Juliari menerima uang suap sebesar 8,2 miliar secara tunai. Pada periode 2 pelaksanaan bansos, yakni dari Oktober sampai Desember, terkumpul uang sekitar 8,8 miliar. Kemudian total fee yang terkumpul dari proyek ini sebesar 20,8 miliar dengan 17 miliar untuk jatah pada Juliari selaku Mensos. Dari hasil OTT, di beberapa tempat di Jakarta, petugas KPK mengamankan uang dengan jumlah sekitar 14,5 miliar dalam berbagai pecahan mata uang, yaitu sekitar 11,9 miliar rupiah, terus sekitar 171.085 dolar AS atau setara 2,42 miliar, dan sekitar 23.000 dolar Singapura atau setara dengan 243 juta. Kemudian di sini ada analisis fraud diamond. Yang pertama, pressure, yaitu tekanan dari segi keuangan. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN ke KPK pada April 2020 tertulis bahwa Juliari memiliki harta sebesar 47,18 miliar dan memiliki hutang sebesar 17,8 miliar. Dengan adanya hutang tersebut, bisa jadi hal ini yang menjadi pendorong Juliari Peter untuk melakukan tindak kecurangan. Kemudian gaya hidup. Dengan alur uang sebesar 8,8 miliar yang diterima dan dikelola oleh orang kepercayaan Mensos untuk kebutuhan pribadi Mensos, seperti yang tadi
saya bicarakan mengundang penyanyi papan atas untuk meramaikan acara di Kemensos, menjadi faktor pendukung bahwa Juliari Peter Batubara memiliki gaya hidup yang mewah. Hal ini juga dapat memicu adanya tindakan fraud. Kemudian ada opportunity, kesempatan, pengendalian internal. Dengan terlibatnya dua pejabat komitmen atau PPK, menjadi bukti pendukung kuat bahwa pengendalian internal di dalam lingkungan Kemensos sangat minimal, sehingga kerentanan fraud dalam tubuh Kemensos mudah terjadi. Dari faktor lainnya, dengan adanya program pengadaan bantuan sosial COVID-19 di wilayah Jabodetabek dengan anggaran yang fantastis dari APBN sebesar 6,84 triliun dan hanya dikelola oleh Kemensos, menjadi pemicu untuk melakukan fraud. Hal ini terbukti dari berbagai transaksi yang begitu kompleks dan banyak pihak yang terlibat, pihak pemerintah maupun pihak swasta. Kemudian ada rasionalisme, dengan gaji dan tunjangan yang diterima oleh menteri sebesar 18,64 juta per bulan, yang mungkin dirasa rendah oleh Mensos, bisa jadi alasan pembenaran untuk melakukan fraud. Dengan masa kerja yang relatif singkat, selama 5 tahun, bisa jadi alasan pembenaran melakukan fraud, yaitu dengan cara melakukan eksploitasi anggaran dari APBN. Kemudian yang ketiga, dengan adanya atasan yaitu Mensos yang melakukan fraud, dan dua pejabat PPK akhirnya ikut juga terlibat. Jadi karena atasan melakukan kecurangan, tidak mencerminkan contoh yang baik, maka bawahannya pun ikut-ikutan, bukannya melapor tapi malah justru ikut-ikut untuk melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian ada kapabilitas. Nah, di sini Mensos ini menyalahkan wewenangnya, yaitu menginstruksikan kepada Adi dan Mateus untuk menarik dan mengumpulkan uang komitmen fee sebesar 10.000 per paket dan juga uang fee operasional dari penyedia bantuan sosial sembako. Nah, dari sumber yang saya baca, bahkan ada pada sidang, dari kesaksian di sidang, bila ada vendor yang tidak memberikan fee, maka vendor tersebut tidak akan menerima proyek pengadaan paket bansos. Kemudian sini ada fraud detection. Dari pada tanggal 4 bulan Desember 2020, adanya laporan dari masyarakat kepada KPK. Kemudian laporan yang berupa penyalahgunaan penerimaan uang dari sejumlah pejabat. Kemudian KPK menerima dan mengolah informasi laporan tersebut. Kemudian tidak butuh waktu yang lama, KPK melakukan kegiatan operasi yang dilakukan pada dini hari pukul 2 malam pada tanggal 5 Desember, melakukan operasi tangkap tangan di berbagai daerah di Bandung dan di Jakarta, khususnya di apartemen setempat. Kemudian ada fraud prevention. Dari pihak KPK, sejak adanya program pengadaan bantuan bansos sembako penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek, KPK sudah memperingatkan agar pengelolaannya dilakukan secara akuntabel, transparan, karena dana bansos sangat rentan terhadap penyalahgunaan. Bahkan dari pihak KPK sudah beberapa kali menerbitkan surat edaran yang bertujuan untuk mencegah korupsi dalam penggunaan dana penanganan COVID-19. Dari pihak Kemensos, perlu adanya pengendalian serta pengawasan internal yang ketat untuk meminimalisir adanya fraud. Hal ini perlu dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dalam upaya meningkatkan budaya organisasi yang menekankan integritas dan komitmen untuk
nilai etis dan kompetensi. Kemudian ada perlunya melakukan evaluasi pada kinerja serta evaluasi pada pengawasan internal. Kemudian yang terakhir, memaksimalkan sistem whistleblower system. Kemudian di sini ada referensi yang saya cantumkan, ada 4. Yang pertama dari republika.co.id. Kemudian ada CNBC Indonesia. Yang kedua CNN Indonesia. Yang keempat ada Hukum Online. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata salah, mohon untuk dibenarkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.